Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali satu minggu boleh berlalu dan kita akan menapaki minggu yang baru. Hujan mulai sering, kesehatan juga ada beberapa di antara kita mungkin yang terkena mungkin batuk pilek atau sakit yang lainnya. Semoga kita semua yang mendengarkan Genta Sabda diberikan kesehatan dan kekuatan, dan tak terasa sudah semakin mendekat menuju Natal. Kira-kira kita siapkan hadiah apa buat Tuhan ya? Mari bersama-sama kita akan mengawali dengan memujikan NKB 213, kita sudah ditebus olehnya. NKB 213, kita sudah ditebus olehnya. Kita pujikan bersama-sama untuk menjadi pujian mengawali Genta Sabda hari ini. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayani-Nya, sanjung rajamu. Mari datang padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami bisa sampai hari ini karena penyertaan Tuhan. Kami ada orang-orang yang ditebus, kami yang diberikan anugerah dan bahkan talenta-talenta masing-masing kami. Tidak ada satu di antara kami yang tidak punya talenta, dan talenta itu biarlah kami pakai dengan baik dan kami kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan, sebelumnya kami membaca firman-Mu, mampukan kami mengerti dan memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Yosua 8 ayat 1 sampai 9. Yosua 8 ayat 1 sampai 9. Yosua 8 ayat 1 sampai 9 yang jadi bacaan kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, katanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah, suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu." Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah, perkasa, dan mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, "Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di balik kota itu untuk menyerangnya, dan janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jadi jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun
dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukannya semua itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Bapak Saudara, sekarang ini ada banyak jasa konsultan yang bisa kita gunakan. Ada konsultan bidang hukum, ada konsultan keuangan, ada konsultan investasi, konsultasi pendidikan, bahkan konsultasi pernikahan. Dan mereka-mereka ini, konsultan-konsultan ini, memberikan tips dan trik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi terkait bidang-bidang itu. Dan tentunya pakai uang, kita bayar mereka. Jadi mereka kan tentu udah punya skill, keahlian, pendidikan, dan pengalaman. Nah, berhasilkah mereka? Belum tentu. Menurut pendapat beberapa pihak, kebanyakan konsultan itu hanya mengulang nasihatnya kepada orang-orang yang berbeda. Kadang-kadang kalau mereka malas, teorinya dipakai sama di keadaan yang berbeda. Harusnya kan tiap orang nasihatnya beda gitu ya. Tapi karena tergantung konsultannya, kalau dia konsultan yang malas, dia cuma mengulang-ulang aja. Nah, dalam bagian ini juga kita melihat bahwa ada juga nih konsultan yang selalu ada di hidup orang Israel, yaitu Tuhan. Dan konsultan berkonsultasi kepada Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupannya Yosua saat ini. Dan Yosua pun menjadi konsultan bagi umat. Jadi umat berkonsultasi sama Yosua, Yosua berkonsultasi sama Tuhan. Dan Tuhan sebagai konsultan memberikan jaminan kepada Yosua bahwa tenang aja, ada kemenangan di tangan Israel. Dan karena dia percaya dan sudah tahu bahwa Tuhan dari dulu, dari zaman Musa, selalu menyertai, maka dia mendengarkan mulai dari perang dengan kekuatan jumlah perang yang mungkin tidak seberapa, tapi dia percaya bahwa Tuhan memelihara. Dan Tuhan bukan hanya memberikan strategi perang, tapi juga menjaminkan kemenangannya itu. Sepertinya nggak ada konsultan manusia yang bisa menjamin kesuksesan dan kebahagiaan. Karena kan kembali lagi, kalau konsultan manusia hanya bisa memberikan nasihat, berhasil apa enggaknya tergantung orangnya. Kalau Tuhan yang jadi konsultannya, sudah bukan lagi tergantung manusianya. Tetapi Tuhan bisa menjamin 100% hasilnya baik. Nah, Bapak Saudara, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, rencana dan demi rencana, tidak bisa diselesaikan oleh kita manusia kalau kita tidak mengandalkan dan konsultasi sama Tuhan. Konsultan manusia atau nasihat orang itu cuma bisa memberikan kita panduan aja, tapi mereka tidak bisa beri jaminan. Dan kita sebagai manusia bisa merancang banyak hal, bisa pakai cara banyak orang, bisa minta nasihat sama banyak orang, tapi yang jaminan pasti itu cuma Tuhan. Hanya Tuhanlah konsultan abadi kita, mengelola hidup, keluarga, karir, apapun itu. Dia memberikan bukan cuma nasihat, tapi jaminan. Bagaimana kita supaya bisa mendapatkan jaminan dan nasihatnya? Dengan membaca firman-Nya tiap hari. Dan dari situlah kita bisa mengakses nasihat-nasihat yang kita perlukan dalam hidup. Dan Alkitab itu saya rasa paling lengkap lah. Kalau kita mencari semua pergumulan hidup kita, semuanya ada di sana. Mencari jawaban-jawabannya ada di sana. Sehingga mari sama-sama hari ini kita pegangan sama firman Tuhan. Dan kalau kita mulai bingung-bimbang, buka firman-Nya, jangan ragu, jangan bimbang. Tapi mau buka dari mana? Saya tuh kalau tips dan trik Alkitab yang paling mudah untuk dipahami itu kalau enggak Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau Mazmur. Itu yang paling simple. Jadi kalau di perjanjian lama Mazmur, kalau Mazmur sama Amsal juga banyak nasihat-nasihat tuh. Kalau di perjanjian baru paling cepat buka Injil. Nah, sudahkah kita menyediakan waktu untuk selalu konsultasi sama Tuhan? Apa hanya saat teduh aja, atau kadang-kadang kita juga ketika di tengah-tengah waduh saya bingung nih, buka firman-Nya. Firman Tuhan juga kan sekarang gampang banget ya, di handphone bisa, di internet bisa, gitu ya. Semoga kita bisa makin dekat sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami makin memahami bahwa kemanapun kami melangkah harusnya kami andalkan Tuhan. Dan cari Tuhan, karena Tuhanlah konsultan hidup kami. Kami mencari nasihat, kami mencari panduan, dan bahkan jaminannya dari Tuhan. Mampukan kami menjalani hari ini dengan panduan yang datang daripada Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi.
Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.